Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Wusiami Firdaus dengan NIM 18070308 dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Negeri Araniri, Banda Aceh. Saya di sini akan meringkas tugas yang diberikan oleh dosen saya yang bernama Pak Ilham Julfami MSI yang berjudul tentang oksigen terlarut. Jadi di sini saya akan meringkas komponen yang diperlukan untuk berkembang dalam sistem akuatik dan bagaimana cara melakukannya. Yang pertama yaitu aquaculture. Aquaculture itu sendiri merupakan istilah menyebut budidaya perairan yang banyak dijumpai di Indonesia. Aquaculture itu ialah metode untuk melakukan pemeliharaan serta penangkaran berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan yang hidup di perairan. Sebagai besar, aquaculture memiliki tujuan komersial. Metode aquaculture itu sendiri sudah ditemukan manusia sejak dahulu kala, bahkan sejak 600 tahun sebelum Masehi. Di daratan Australia sudah mulai memelihara belut. Peristiwa ini kerap disebut awal mula aquaculture di dunia. Sering dengan berjalannya waktu, aquaculture pun terus mengalami perkembangan hingga saat ini. Dahulu aquaculture masih menggunakan cara yang tradisional dan alami. Sedangkan saat ini teknologi yang dipakai sudah semakin canggih dan modern. Aquaculture itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar berdasarkan jenis air yang digunakan. Contohnya yaitu yang pertama, aquaculture air tawar merupakan tempat yang digunakan sebagai budidaya antara lain kolam, sungai, danau, dan waduk. Yang kedua yaitu aquaculture air asin. Merupakan aquaculture kelompok ini biasa memanfaatkan lautan dan juga tambak air payau. Nah, kedua kelompok ini tentu saja menghasilkan produk yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu ada kategori aquaculture itu sendiri. Yang pertama yaitu budidaya ikan. Ikan merupakan komoditas terbesar yang dihasilkan aquaculture, khususnya di wilayah Indonesia. Ikan yang paling banyak dihasilkan yaitu ikan lele, ikan mas, dan nila. Yang kedua yaitu budidaya udang. Budidaya yang dilakukan menggunakan air tawar. Selanjutnya akan membahas tentang oksigen terlarut. Oksigen terlarut atau sering juga disebut dengan kebutuhan oksigen merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nilai DO yang biasanya diukur dalam bentuk konsentrasi ini menunjukkan jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu badan air. Selanjutnya akan membahas yang pertama tentang konsentrasi. Konsentrasi yaitu jumlah kadar oksigen bervolume airnya. Yang kedua, persen salinitas merupakan ukuran atau banyak jumlah kadar oksigennya yang terlarut di dalam air. Yang ketiga yaitu tingkat kejenuhan suatu air, merupakan faktor menentukan tingkat kejenuhan di suatu kadar oksigen yang terlarut. Yang keempat yaitu tingkat oksigen itu berbeda-beda tergantung pada kedalaman airnya. Jadi, semakin dalam kedalaman suatu air, maka kapasitasnya lebih tinggi dalam menahan oksigen. Jadi, itulah alasan mengapa lautan dalam itu lebih dingin daripada lautan yang memiliki kedalaman yang tidak dalam atau dangkal. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.